Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam episode si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Nah, senang sekali rasanya hari ini kami dari RSIANU Cakra Medika Cepu bisa hadir dalam episode kali ini yang tentunya kita akan membawakan materi yang sangat menarik dan relevan. Nah, kali ini kita akan membawakan topik yaitu dari nyeri ke kendali, pendekatan holistik mengatasi osteoartritis. Nah, sekarang tentunya saya nggak sendiri. Saya di sini bersama narasumber yang luar biasa. Hebatnya seorang dokter umum, beliau juga berdedikasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, mari kita kenalkan Dr. Arik Muzaki. Halo, selamat pagi dokter. Oke, selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi Sobat Healthy Dinkesda. Perkenalkan, saya Dr. Arik Muzaki dari Rumah Sakit RSIANU Cakra Medika. Oke, gimana dok kabarnya pagi hari ini? Sehat ya dok? Sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan pada pagi ini untuk mengisi. Wah, ini acara yang lumayan menarik nih ya. Di podcast Dinkesda. Yes, tentunya semoga Sobat Healthies dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat ya dok ya. Oke dokter, dok, kita tahu nih banyak orang terutama di usia lanjut usia itu sering mengeluhkan nyeri lutut, sendi kaku, bahkan dia sulit bergerak. Nah, tentunya hal ini adalah salah satu tanda dari osteoartritis atau OA ya dok ya. OA sendiri adalah penyakit sendi degeneratif yang paling sering terjadi. Nah, menurut dokter nih, sebetulnya apa sih penyakit osteoartritis atau OA itu dalam bahasa medisnya dok? Ya, ini topik yang sangat menarik ya Mbak ya. Harus kita kutip nih osteoartritis nih. Jadi sering sekali kondisi tersebut tuh disepelekan bagi teman-teman Sobat Healthy sekalian. Padahal sebenarnya kondisi yang awalnya disepelekan tuh ternyata bisa mempengaruhi kualitas hidup bagi Sobat Healthy sekalian. Jadi apa sih osteoartritis itu? Jadi osteoartritis adalah suatu kondisi degeneratif di mana dia terjadi peradangan ataupun keausan pada tulang rawan ataupun bantalan antara tulang besar. Nah, untuk lokasinya sendiri dia tuh seringkali mengenai di tulang-tulang besar Mbak sebenarnya. Baik itu sendi lutut ataupun tulang pinggang ataupun tulang belakang. Nah, sering sekali dikeluhkan sama sobat-sobat healthy. Untuk penyebabnya apa? Penyebabnya itu masih multifaktorial ya Mbak ya. Bisa dari usia, bisa juga dari berat badan yang terlalu berlebih ataupun aktivitas fisik yang terlalu berlebih dan juga bisa juga karena suatu kecelakaan atau trauma. Nah, akibatnya apa sih? Kalau sudah terjadi osteoartritis itu sering mengalami gejala yang seperti nyeri ataupun bisa juga nanti menyebabkan kekakuan ataupun bisa juga menyebabkan bengkak malahan pada bagian sendi yang terkena. Nah, biasanya untuk gejalanya paling sering itu nyerinya itu akan bertambah kalau semisal dibuat aktivitas fisik yang terlalu berlebih ataupun juga sering mengenai pada pagi hari. Kadang ada juga yang sesekali itu pada malam hari, namun emang paling sering itu terjadi pada pagi hari malah Mbak. Untuk osteoartritis ini betul banget. Ya. Oke, menarik banget ya dok. Jadi osteoartritis itu sebetulnya penyakit sendi ya dok. Betul. Ya. Nah sekarang kita mau bahas terkait ini dok. Mitos dan faktanya ya dok. Nah banyak yang bilang kalau OA itu pasti akan terjadi ketika kita sudah di usia lanjut. Nah kira-kira benar nggak sih dok? Ya oke. Jadi sebenarnya betul banget Pak Budi. Emang seringkali untuk osteoartritis ini mengenai pada usia-usia yang lebih lanjut. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Karena satu, semakin bertambahnya suatu usia, maka suatu fungsi tubuh itu kan juga akan menurun. Efek dari penurunan fungsi tubuh menurun itu akhirnya bantalan antar sendi atau tulang tersebut juga akan semakin menipis, produksinya juga akan semakin menurun. Tapi belum tentu juga usia itu menentukan untuk pasien itu pasti akan terkena osteoartritis, belum tentu juga. Ada banyak multifaktorial yang tadi sempat saya sebutkan. Bisa juga pada usia muda. Kenapa? Karena satu, dia berat badannya terlalu berlebih atau yang kita sering sebut obesitas. Akhirnya efeknya apa? Jadi bantalan antar sendi itu ataupun tulang rawan antar tulang besar itu akan semakin menipis. Karena kenapa? Karena terkena gaya gravitasi. Karena dia kan digunakan sebagai tumpuan penopang tubuh. Semakin berat badan berlebih, maka
bantalannya juga akan semakin berat bebannya. Lama-kelamaan bertambahnya seling waktu ataupun aktivitas, dia juga akan semakin fungsinya menurun. Juga terjadi OA. Ataupun karena trauma, kecelakaan. Jadi belum karena usia aja. Masih tetap karena multifaktorial. Usia muda pun juga masih bisa terkena. Oke, jadi banyak faktornya ya dok Banyak ya. faktor Jadi banget, tidak betul. hanya di usia lanjut aja. Tergantung bagaimana sobat healthy sekalian menjaga pola tubuh atau pola hidup sehat ya di masa muda ya. Jadi kita harus aware ya dok terhadap penyakit OA ini ya dok ya. betul banget, Terutama tadi dokter Arik menyebutkan bahwasanya ada faktor obesitas juga yang mempengaruhi ya dok ya. Oke. Wah menarik banget ya sobat healthy sekalian. Nah sekarang kita tadi sempat akan membahas terkait pendekatan holistik ya, yang seperti yang dijelaskan di awal. Nah, pendekatan holistik ini maksudnya seperti apa ya dok? Oke, jadi di dalam dunia medis, Mbak, ada namanya pendekatan holistik. Jadi yang kita tahu ada sakit, ada obatnya. Jadi nggak hanya seperti itu. Obat itu bisa didapat baik secara farmakoterapi atau non farmakoterapi. Jadi bisa pakai menggunakan obat, bisa juga menggunakan non obat. Bisa. Makanya selama di dunia kedokteran harus melakukan pengobatan secara holistik. Jadi tidak hanya kita obati gejalanya aja, tapi kita obati yang lain juga. Mulai dari apa? Nutrisi, olahraga, aktivitas fisik, dan juga berat badan yang ideal. Oke, kita kasih contoh satu yaitu olahraga. Olahraga apa sih yang cocok untuk sobat-sobat healthy ini apabila sudah mengalami osteoartritis? Yang pertama, carilah olahraga yang nggak membebani kerja lutut. Contoh semisal bersepeda. Bersepeda itu bagus banget. Kenapa? Karena emang tujuan dari diadakan olahraga pada osteoartritis ini yaitu adalah menguatkan otot paha dan juga menguatkan otot lengan kaki bagian bawah. Seperti itu agar beban lutut itu bisa ditopang. Nah, selain bersepeda, yang kedua adalah berenang. Atau juga ada namanya stretching untuk knie ataupun stretching genu, yaitu stretching yang digunakan untuk kondisi lutut. Ya, itu biasanya menguatkan otot-ototnya. Nah, yang kedua nutrisi. Nah, nutrisi itu bisa didapat dari dua hal. Bisa dari nabati ataupun hewani. Untuk kondisi nabati, ya apa sih sayur atau buah-buahan yang sangat cocok nih untuk kondisi osteoartritis? Yang pasti buah alpukat itu bagus banget karena dia tinggi akan antioksidan. Terus biji-bijian, contohnya biji chia itu bagus banget. Itu sering nih biji chia yang dari Cina itu. Chia seed itu Chia seed itu sering sekali digunakan. Itu bagus banget untuk regenerasi dari sendi itu sendiri. Terus yang dari hewani apa aja? Kebanyakan untuk hewani itu kita kasih yang dia banyak mengandung omega 3. Omega 3 itu sering didapat pada ikan-ikan laut. Contohnya apa? Sarden. Yang paling tinggi salmon. Terus ada juga yang paling sering dimakan teman-teman sekalian nih, ikan gabus. Itu sangat tinggi. Terus yang ketiga juga kita harus pintar untuk mengelola manajemen stres nih. Wah, ini juga salah satu yang penting juga ya Mbak Putri ya. Kenapa? Karena sering sekali pasien yang merasakan atau sobat healthy ini sering merasa nyeri, itu malah dia tuh merasa tingkat stresnya tuh semakin tinggi sehingga efeknya apa? Malah takut untuk berobat. Ya, jadi stresnya tuh karena tadi takut untuk berobat, karena nyerinya terlalu berlebih, akhirnya mending beli sendiri di warung. Malah itu sangat bahaya sangat bahaya banget. Karena kenapa? Karena satu, semisal ternyata sobat healthy sekalian punya riwayat sakit lambung atau sakit mah, ternyata sering konsumsi nih obat nyeri, malah nanti akan berefek pada sakit lambung tersebut karena obat nyeri itu menyebabkan peningkatan asam lambung dan luka di bagian lambung. Ya, karena kita manajemen nyeri, alangkah baiknya kita tetap periksa ke dokter ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Ya, seperti itu. Terus yang keempat, ya pasti ini yang utama ya Mbak ya, yaitu pengobatan ke sendinya. Pengobatan ke dokter yaitu pasti akan kita kasih manajemen untuk nyerinya menggunakan obat-obat antiinflamasi. Ya, boleh juga ini yang terbaru juga injeksi intraartikuler.
artikular. Oh Ya, gitu. seperti itu. Oke, jadi pendekatan holistik ini juga tidak hanya mengobati gejalanya aja ya, Dok ya. Betul. Jadi banyak faktor ya sobat healthy sekalian. Jadi tadi Dokter Arik sempat menyebutkan bahwa gaya hidup, terus kemudian nutrisi itu juga perlu diperhatikan bagi sobat healthy. Terutama bagi kita nih yang usia-usia yang menuju tua ya, Dok ya. Yang menuju Enggak, tua masih kita jiwa tetap muda ya. Walaupun Masih jiwa tua muda semangatnya ini. muda ya, Dok ya. Betul. Jadi memang kita perlu memperhatikan apabila kita terutama yang kondisinya cenderung mengarah ke obesitas ya, Dok. Itu biasanya sendi-sendinya akan diserang ya, Dok ya. Betul. Menjadi osteoartritis tadi ya. Dan jangan lupa bagi sobat healthy sekalian, jangan takut ya, Dok, untuk berobat ya, Dok. Oh iya, Jangan takut betul berobat banget. ke dokter. Banyak pengobatan atau banyak cara untuk meringankan ya, atau bahkan mengobati untuk osteoartritis ini. Nah, Dok, tadi Dokter Arik itu sempat menyebutkan nih ada terapi baru, katanya injeksi intraartikular. Nah, setahu saya itu memang injeksi artikular itu terapi yang baru ya, Dok. Katanya Iya. itu meregenerasi sendi-sendi. Nah, injeksi artikular sendiri menggunakan stem cell. Nah, boleh dijelasin nggak sih, Dok, terkait ini, Dok? Oke, ini pembahasan yang sangat menarik ya Mbak ya Putri ya. Ini pertanyaannya bagus. Jadi di era kedokteran yang modern pasti selalu ada perkembangan terkait untuk modalitas terapi Mbak Putri. Oke. Ya, salah satunya ya ini injeksi intraartikular menggunakan stem cell. Jadi kita harus tahu dulu stem cell itu apa sih? Jadi stem cell adalah suatu sel induk yang dimana dia ketika ditaruh di tempat yang mau kita suntikan, dia akan membentuk sel baru yang sifatnya itu regeneratif. Nah, makanya kan kadang sering mungkin Mbak Putri sering ini ya, sering dengar ya stem cell itu ya. Kadang kan sering digunakan di produk kulit. Iya, atau apa. kecantikan biasanya, kecantikan, ya. Ha-ha. Tapi tidak hanya itu. Jadi stem cell ini bisa diambil dari bagian manapun. Oke. Ya, yang dimana dia akan dapat sifatnya regeneratif ketika disuntikan. Contohnya pada pasien-pasien osteoartritis ini. Oke. Ya, jadi yang tadi sudah saya sebutkan, emang dia itu sebentuk sel induk yang dimana dia akan membentuk sel baru yang sifatnya nanti regeneratif. Oke. Nah, oke, kita ambil topik ini pada kasus osteoartritis. Nah, efeknya apa sih injeksi stem cell ini pada kasus osteoartritis? Jadi yang sempat saya sebutkan, emang untuk osteoartritis ini adalah suatu kondisi yang degeneratif, ya, karena efek yang lama, akhirnya bantalanya itu aus. Nah, fungsi untuk stem cell ini, dia yang pertama satu, dia akan meregenerasi jaringan yang sudah rusak pada bantalan sendi tersebut. Yang kedua, dia membentuk sel baru pada bantalan sendi tersebut. Atau yang ketiga, sehingga akan membuat sendi itu lebih tahan lama. Ya, lebih tahan lama untuk kedepannya ataupun pada pasien-pasien yang mengalami osteoartritis ini. Namun tetap kita garis bawahi, untuk injeksi stem cell ini hanyalah terapi adjuvan ya Mbak ya, bukan untuk menggantikan terapi utama. Ya, tetap ini terapi adjuvan. Tapi untuk injeksi stem cell ini ternyata dia ini Mbak, sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan banget karena sudah pernah digunakan, apalagi pada pasien-pasien yang ataupun sobat healthy ini yang memiliki osteoartritis di grade ringan ataupun tingkat sedang, seperti itu. Oke, jadi intinya injeksi intraartikular itu jadi ada semacam obat yang akan disuntikkan ya, Dok, ke Iya, bagian betul. area sendinya ya, Dok ya. Betul. Lalu kemudian yang menyuntikkan itu siapa, Dok? Nah, Kalau jadi boleh tahu. untuk injeksi intraartikular apalagi yang tadi menggunakan stem cell itu merupakan teknik yang spesialistik. Nah, untuk di rumah sakit kami RSC Anu Cakra Medika itu sementara ini disuntikan oleh ada 2 dokter spesialis, yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis neuro ataupun spesialis saraf, seperti itu. Oke, jadi bisa kedua dokter tersebut ya, dokter spesialis saraf dan dokter spesialis penyakit dalam. Betul. Oh, berarti di rumah sakit NU sudah ada ya, Dok ya? Untuk injeksi intraartikular. Insya Allah ini. sabun ada. Oke, siap-siap. Nah, sobat healthy sekalian, jadi jangan khawatir kalau misalnya sobat healthy ada keluhan terkait nyeri, jangan takut, kembali lagi jangan takut untuk periksa ke dokter. Kemudian kalau memang dirasa
akan dirujuk, nanti akan diperiksa di poli saraf atau poli penyakit dalam. Oke dokter, nah menarik banget ya dok tadi dok. Tadi sudah kita bahas terkait mitos dan fakta, terus kemudian kita bahas terkait apa itu OA. Nah sekarang banyak nih pertanyaan dari mungkin sobat healthies di rumah juga menanyakan terkait ini. Bisa nggak sih osteoartritis ini sembuh dok? Wah itu pertanyaannya bagus ya Mbak Budi ya. Jadi untuk kondisi osteoartritis kalau dikatakan bisa sembuh atau enggak, jawabannya yaitu tidak bisa sembuh secara total. Jadi yang kita bisa manajemen itu bukan mengganti yang baru, tapi untuk manajemen nyerinya itu sendiri. Karena yang tadi saya sebutkan, bila tulang rawan itu sudah rusak, biasanya susah untuk regenerasinya. Apalagi ada tadi juga faktor usia. Makanya apabila emang terjadi kondisi osteoartritis ini, yang wajib kita kendalikan itu nyerinya. Jadi jangan sampai sobat healthy ini dikendalikan sama nyeri. Oke, benar. Yang malah kalau semisal sobat healthy ini sudah tahu, aku ada nyeri sendi, ada pinggang ataupun lutut, wah harus segera berobat. Biar apa? Biar kita untuk manajemen nyerinya ini juga secara dini. Iya, jadi diketahui lebih awal ya dok. Diketahui lebih awal, sehingga efeknya apa? Yang tadi awalnya dikendalikan oleh nyeri, malah kita sendiri yang mengendalikan nyeri tersebut. Iya. Ya, karena emang untuk osteoartritis ini tetap pengendaliannya ada banyak faktor. Yang pertama tadi berobat ke dokter. Ya, karena untuk manajemen obat nyerinya. Yang kedua tetap olahraga ringan. Yang tadi saya sebutkan yaitu olahraga baik berenang ataupun bersepeda. Iya. Ya, dan juga menjaga nutrisi tubuh. Ya, Oke. makan makanan yang mengandung omega 3 ya ataupun biji-bijian yang kaya antioksidan. Terus menjaga berat badan yang ideal. Ini malah paling penting itu, Mbak. Paling penting ya dok. Paling penting malah menjaga berat badan itu paling penting malah ya. Karena biar nggak membebani tulang sendi tersebut. Seperti itu. Itu ya dok ya, highlightnya ya dok. Highlightnya Jadi seperti kayaknya, itu. Sobat healthies di rumah sekalian perlu nih mengecek BMI-nya di kalkulator BMI ya, sudah obesitas atau belum ya dokter ya. Iya. Jangan sampai nanti terlena hanya sakit sendi biasa, minum obat warung, kemudian di masa tua terkena osteoartritis. Wah, betul. Ya. Bahkan tadi kan kita sempat notice ya Mbak Bri terkait untuk injeksi stem cell. Makanya injeksi stem cell ini bisa jadi harapan nih. Betul dong. Teman-teman sobat healthy sekalian yang sudah mengalami osteoartritis itu bisa memperlama terjadinya kondisi osteoartritis tersebut. Ataupun jangan sampai yang sudah terkena dini, jangan sampai dia ke derajat yang lebih tinggi lagi ya, lebih berat lagi ya dok. Betul banget. Seperti itu. Iya sudah sangat canggih ya dok era teknologi sekarang dalam dunia medis ya sudah ada injeksi stem cell itu tadi ya dokter ya. Jadi makanya ini agar teman-teman sobat healthy sekalian yang sudah terkena osteoartritis ini itu nggak langsung memvonis, wah aku sudah terkena OA, wah aku nggak boleh bergerak karena nanti akan membebani sendi. Bukan. Jadi OA ini jangan jadikan sebagai vonis tidak bergerak. Malah bergerak itu adalah satu obat. Iya. Iya, yang tadi saya jelaskan penguatan otot. Wah, mantap dok. Wah, seru banget ya sobat healthy sekalian ya pembahasan kali ini. Nah, sekarang kita untuk sesi terakhir nih untuk sebelum kita mengakhiri podcast kita si Jamal PDKT pada pagi hari ini, ada pesan nggak untuk sobat healthies yang ada di rumah atau dimanapun berada supaya bisa tetap aktif walaupun terkena masalah sendi-sendi nih dok. Jadi mungkin pesan saya singkat aja ya Mbak Budi ya, sederhana aja. Mungkin bergerak itu adalah obat. Ya. Oke. Pencegahan itu adalah kunci. Jadi apabila teman-teman ataupun saudara healthy mengalami gejala seperti nyeri sendi, ya, apalagi nyerinya bertambah saat dibuat aktivitas, jangan takut untuk berobat. Ya, mungkin seperti itu aja. Terus jagalah berat badan yang ideal dan berikan nutrisi yang tepat, ya. Jangan mungkin lupa pendekatan holistik tadi ya dokter ya. Ya. Banyak cara yang ditempuh
terutama dengan ada injeksi intraartikular dengan menggunakan stem cell tadi ya dokter ya. Wah, makasih banyak nih Dokter Arik sudah memberikan edukasi kepada Sobat Healthies yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Ilmunya sangat bermanfaat banget. Amin. Ya, semoga kita bisa menerapkan ya dok di kehidupan sehari-hari. Intinya apa? Jaga pola hidup sehat, iya dok ya. Gitu. Semoga sobat healthies yang mendengar podcast kali ini bisa lebih paham bahwa osteoartritis itu bukanlah akhir dari gerak, tapi juga merupakan awal dari perubahan gaya hidup sehat gitu. Oke, Dokter Arik, mungkin podcast kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di episode Si Jamal PDKT berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan jaga sendi agar hidup Anda tetap lincah dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.